berubah, pasti cacat rumah tangga. Suaminya males, nggak mau kerja, istrinya harus banting tulang. Pertama-tama saya kemudian klarifikasi, istri tidak dilarang untuk bekerja. Wanita tidak dilarang untuk bekerja. Dalam beberapa kerjaan-kerjaan khusus, bahkan Islam sangat memerlukan wanita untuk bekerja. Misal seperti apa? Bidan, suster, dokter laki-laki, dokter kandungan perempuan, yang bukan laki-laki, dan beberapa yang khusus-khusus yang memang itu memerlukan wanita. Memang harus kemudian wanita ada pekerjaan di situ juga, memang akan diberikan keleluasan untuk itu. Jadi boleh. Nah, tapi kalau kasusnya seperti tadi, seperti apa? Maka wanitanya harus bersabar, wanitanya harus bersabar menasihati suaminya. Nah, kenapa? Dia harus bisa merubah suaminya. Dengan cara apa? Banyak hal. Yang jelas jangan diceramahin. Karena laki-laki nggak suka diceramahin. Lalu seperti apa? Dengan kelembutan dengan kasih sayang. Contoh, ingat kisahnya Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Ketika kemudian Abu Thalha pergi untuk berdakwah, anaknya ditinggalkan dalam keadaan sakit. Ketika pulang, anaknya udah meninggal. Apa dilakukan oleh Ummu Sulaim? Siapin makanan yang enak, pakai baju yang paling bagus, parfum yang paling wangi, berias dengan yang paling cantik. Sampai di rumah, ayo kita makan dulu. Gimana anak kita? Sakitnya udah sembuh belum? Tenang, dia juga sudah tenang kok dari sakitnya. Makan dulu. Setelah makan yang enak, kemudian selama enak bercanda-canda. Setelah itu kemudian diajak ke kamar. Ngapain kerokan? Gak tahu. Yang jelas diajak ke kamar. Setelah diajak ke kamar, setelah kemudian dilayani di kamar, baru kemudian diomongin, wahai suamiku, gimana menurut Anda kalau seandainya seseorang menitipkan barang ke kita, kemudian dia minta lagi barangnya? Iya, tentu saja kita harus kasih lah. Boleh nggak kita tahan? Enggak, kita harus kasih. Kan itu kan titipan dari dia, bukan milik kita. Ya sudah, kalau gitu anakmu telah diambil oleh Allah. Kenapa kamu nggak bilang? Lah kan saya sudah bilang. Tapi dia nggak bisa marah lagi. Kenapa nggak bisa marah? Sudah diberikan sebuah servis, layanan yang baik. Sama, tunjukkan layanan yang baik. Tunjukkan bagaimana menjadi istri yang soleha. Tunjukkan bagaimana kemudian Allah perintahkan seorang istri pada seorang suami. Layani dia, kasih yang terbaik. Walaupun harus sedikit susah, coba kasih yang terbaik. Dan dia akan lihat, dari mana kamu kok jadi sayang banget sama suamimu? Allah yang ngajarin. Kan gitu. Kalau gitu ikut yuk pengajian supaya kamu juga ini sama-sama kita sama-sama sayang dengan Allah. Bisa berubah. Kalau nggak bisa berubah, coba lagi. Kalau nggak bisa berubah lagi, mungkin akan ditakdir oleh Allah dapat istana kayak Asia. Kan ya? Asia kan ya, punya suami zolim, dia berdoa sama Allah minta rumah di surga. Gitu kan ya? Kecuali kalau suaminya melakukan hal-hal yang sangat parah, seperti murtad, itu nggak ada pilihan lagi. Tapi kalau belum itu, insya Allah mudah-mudahan ada jalan. Apalagi kalau sudah punya anak, urusannya lebih banyak lagi. Nah, maka silakan monggo coba diperbaiki cara seperti itu. Tapi jangan kemudian melakukan dengan tadi marah-marah dan sebagainya. Dia makin punya alasan. Katamu kamu ngaji, kerudungmu panjang, tapi kamu kok judes sih? Gitu kan ya? Ada alasan. Jangan bikin alasan supaya kemudian membenci kita. Yang pertama. Jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama tentang masalah orang yang bekerja di bank. Jadi seperti apa? Jadi gini dulu sekalian. Memang betul, peer pressure itu sangat mengerikan. Peer pressure, tekanan daripada sesama. Contoh, saya lulusan IPB. Lulus dari IPB, saya tetap pengen di Bogor. Bapak saya bilang, kamu ke Jakarta aja. Saya bilang, oke, saya di Jakarta. Saya muslim, seluruh adik-adik kakak saya non-muslim, masih Katolik. Di saat yang sama ketika kemudian saya jadi muslim, saya kemudian melamar kerja, jadi kerjanya dapat yang kere. Waktu tahun 2006, 1 bulan saya cuma dapat penghasilan 2 juta. Itu pun sudah ngemis-ngemis, dapat kemudian kerja seperti itu. Di saat yang sama, kakak saya yang lulus dari kuliah, langsung dapat kemudian kerja, gajinya 15 juta per bulan. Kebayang nggak? Padahal awalnya dulu ketika kuliah saya nggak ada masalah, dia bermasalah di kuliahnya sampai harus pindah kuliah. Bermasalah berkali-kali ngabisin duit bapak saya banyak. Saya uang kuliah kemudian saya 5 tahun saya kuliah itu cuma sekira 1/4 duit kuliah kakak saya. Saya kemudian udah menghabisin duit dengan yang seminimal mungkin, kemudian baik dalam kuliah, dapat IP lumayan juga. Berapa IP-nya? 3,2, lumayan lah, gitu kan. Nah, setelah kemudian lulus pekerjaan 2 juta per bulan, kakak saya lulus dari kuliah walaupun nilainya tidak begitu menggembirakan, dapat gaji 15 juta. Dia beli mobil, dia punya rumah, dia kemudian dengan segala macam. Saya 2 juta per bulan naik motor. Pergi ke rumah bapak saya, dia naik mobil, saya naik motor. Kira-kira gimana rasanya? Orang bilang apa? Coba kalau kamu gak muslim. Bukan coba kamu taat nih, coba kalau kamu gak muslim. Kadang-kadang saya mikir, apa salah ya saya pilih jalan dakwah ya? Jalan dakwah ini jadi kiri gitu ya. Terus saya bilang sama istri saya,
deh udahlah, beriman pada Allah, insya Allah. Akhir bulan, istri nanya, Bi, ngontrak bulan depan kemana Bi? Saya tanya istri saya, kamu udah berapa kali nanya begini? Kan sudah 3 tahun ini kita begini terus Bi. Kan sudah 3 tahun begini terus, dan sudah 3 tahun Allah kasih jalan. Berarti Allah masih kasih jalan lagi kan ya? Kan sudah 3 kali, udah biasa. Sementara kemudian mereka sudah beli rumah. Peer pressure nggak? Peer pressure. Sebuah tekanan yang sangat besar sekali. Tapi apa yang kita yakini? Kita bukan di sini. Betul kan ya? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini adalah surga bagi orang-orang kafir dan penjara bagi orang-orang mukmin. Bukan berarti Anda nggak boleh kaya, boleh. Yang Allah minta Anda jangan nyaman dengan kekayaan Anda, kalaupun Anda kaya. Dan kalau Anda miskin, Anda jangan bangga dengan kemiskinan Anda, sehingga merasa Anda berhak menyakiti orang kalau Anda miskin. Jadi artinya apa? Itu bukan segala-galanya. Yang menjadi surga kita adalah di akhirat nanti, bukan di dunia. Kan gitu kan ya? Nah maka ini benar menjadi keyakinan saya. Tapi eventually Allah pasti bantu. Allah pasti bantu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban Allah membantu orang-orang mukmin. Sekarang alhamdulillah tetap pakai motor. Walaupun ada mobil juga, tidak ada masalah. Ada apa? Itu peer pressure. Itu memang sebuah tekanan orang-orang. Kamu kan sudah S1, nggak kerja sayang banget. Apalagi S2 sayang banget dan sebagainya. Tenang, yang kita lakukan bukan untuk sekarang. Yang kita lakukan untuk nanti. Jadi pahami, nanti satu waktu itu sama seperti buka puasa. Lapar dari jam 1 udah mulai rasa lapar banget. Sampai jam 6 baru minum seteguk. Alhamdulillah. Ditanya, apa rasanya tadi siang? Gak terasa lagi, lupa sih sudah. Nanti tatkala kita sudah dicelupkan ke surga, celup ini surga, ditanya, ada apa tadi di dunia? Manusia yang paling besar cobanya di dunia. Kata Rasul, dicelupkan dia di surga untuk pertama kali dan ditanya, apa yang kamu rasakan di dunia? Penderitaan apa aja? Tidak ingat lagi, lupa semuanya. Gitu kan ya? Makanya Umar bin Khattab bilang, ketaatan itu sulit, tapi kesulitan itu akan berakhir dan pahalanya sudah tetap. Lama kita nikmati. Tapi kemaksiatan itu memang enak, nikmat, tapi nikmat itu akan berakhir, sedangkan dosanya tetap. Mau pilih mana? Ya maunya sih Ustaz, kita pahala tapi enak. Ya jarang orang yang begitu. Jarang. Ya kalau harus memilih, ya sudah pilihlah ketaatan itu. Nah, contoh, sampai pada ibunya, kenapa kemudian keluar dari bank? Sama saya juga ngisi ke bank. Orang-orang bank soleh-soleh gak? Banyak yang soleh insya Allah. Nah kenapa? Setidaknya mereka mau meniti jalan menuju kesolehan. Saya banyak ngisi di bank. Ketika saya ngisi di bank, terus mereka tanya, Ustaz, riba itu halal atau haram? Saya tanya, mau jawaban yang jujur atau jawaban yang gak jujur? Ya jawaban jujur lah, Ustaz. Ya haram lah. Apalagi, gitu kan ya. Kalau memang dalilnya seperti itu, gitu kan ya. Akhirnya mereka tahu, setidaknya mereka tahu dan mereka mulai mau berubah. Maka kemudian keberhasilan seorang ustaz di sini bakal dia dol desa semuanya, gitu kan ya. Tapi kan memang nggak selalu seperti itu. Perubahan itu kadang-kadang nggak secepat orang-orang yang, berbeda. Ada orang dengan cepat, ada orang kemudian lambat. Berbeda. Tapi setidaknya kita tetap harus dakwahi mereka dan jangan memandang orang-orang yang masih bermaksiat adalah sesuatu yang kemudian kita merasa lebih hebat. Jangan. Nanti Allah coba kita dengan hal yang sama. Enggak. Yang kita lakukan adalah dakwah. Artinya apa? Kita sayang karena kita nggak mau mereka maksiat, bukan merasa lebih hebat. Itu yang pertama yang dijadiin dalam hati. Nah kalau mereka kemudian soleh, alhamdulillah, itu berarti kan kemudian jalan menuju perubahan. Orang soleh itu kadang-kadang setengah, kadang-kadang langsung. Felixio masuk Islam, langsung soleh kayak sekarang nggak? Enggak, masih pacaran. Oh, berarti Ustaz sudah pernah menghamili anak orang? Alhamdulillah, 5 kali saya menghamili anak orang. Satunya gugur, 3, 4. Anak saya 4. Nah kalau pas pacaran pernah menghamili anak orang? Alhamdulillah belum. Nah kenapa? Karena pacaran dulu gak sesadis pada zaman sekarang. Tapi ketika saya masuk Islam, saya masih pacaran. Tapi kemudian saya berpikir begini, saya di Bogor, saya ngaji. Saya di Bogor, kemudian saya soleh. Tapi ketika di Jakarta, saya Allah jadi kemudian orang yang berbeda. Saya gak nyaman ketika punya satu kesolehan di satu sisi dan punya kemaksiatan di sisi yang lain. Saya harus milih. Maka beberapa bulan setelahnya, 2 bulan saya katakan, kita gak bisa lanjutkan ini. Nah kenapa? Saya gak enak ini, kontroversi hati. Jadi kira-kira gitu aja. Jadi kemudian kita masa gak enak, ya biarin aja. Kalau mereka soleh, kita harus bantu mereka jadi soleh. Mereka kemudian kerudungnya diperbaiki, gak ada masalah. Kemudian diperbaiki, sholatnya diperbaiki, mereka kemudian diperbaiki, gak ada masalah. Tapi satu saat nanti mereka menemukan bahwa mereka gak bisa selama-lamanya di sana. Dan jangan kira orang-orang di bawah itu hidupnya tenang. Mereka mencari jalan agar bisa kemudian hidupnya lebih baik. Jadi kan ya? Nah, jadi kalau mereka lebih soleh, ya bagus dong. Gak ada masalah. Nah gimana dengan pre-pressure tadi? Jelaskan pada orang tua. Bahwa jelaskan, sampaikan, nih
Tapi ini waktu khusus ya, tapi dia dulu tadi kasih makan ayam goreng dulu, kasih makan kemudian apa tadi roti dulu. Sudah baik kondisinya baru bilang, Umi boleh ngomong bareng-bareng nggak? Sudah ngomong bareng-bareng, Umi kemudian sudah punya anak, saya juga sudah punya anak. Dan Umi sudah tahu bagaimana kemudian rasanya jadi seorang Umi. Saya pun sudah tahu bagaimana rasanya jadi seorang Umi. Dan ini hormatnya saya pada Umi itu adalah segala-galanya. Karena ibu-ibu benar-benar tahu kalau ibu punya anak itu kayak apa, gitu kan ya? Nah, kalau itu ngomong sama Umi kenapa saya keluar? Ini adalah ada hadis kemudian Allah sampaikan lewat Rasulnya bahwa dosa riba itu ada 99 pintu. Di hadis yang lain ada 27 pintu. Dan yang paling rendah daripada pintu-pintu itu, yang paling rendah dosanya seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Yang dalam impian terliar kita nggak pernah sama sekali mimpi seperti itu. Gak pernah sama sekali pengen seperti itu. Tapi itu yang paling kecil. Artinya apa? Yang saya lakukan adalah berusaha taat pada Allah dan berusaha menghormati Umi. Dan mudah-mudahan wasilah ini saya bisa jadi jalan buat Umi bareng-bareng nanti ke surga. Ibunya kira-kira mau atau enggak? Kalau Anda boleh menjelaskan, kalau Anda bisa menjelaskan, ibunya pasti ngerti. Jangan ya? Bagaimana dengan duit yang berkurang? Bagaimana dengan segala-galanya yang berkurang? Itu sementara. Pertanyaan saya, apakah menjamin kalau Anda tetap kerja di bagian-bagian yang tidak halal, lantas Anda kemudian tetap dapat duit? Belum tentu. Ingat ya, hati-hati dengan pandangan-pandangan seperti itu. Unreasonable fear namanya. Unreasonable fear itu apa? Yang besok takut, yang sekarang nggak takut. Jadi unreasonable fear itu. Ustaz, saya mau nikah Ustaz, tapi saya takut nanti saya nggak bisa menghidupi istri saya. Lah kamu sudah beriman belum? Sudah. Orang tua sudah setuju. Insya Allah mereka setuju. Tapi kok kamu nggak mau nikah? Saya takut nggak bisa menghidupi. Saya takut saya miskin. Saya bilang sama dia, itu sudah terjadi belum? Kamu nikah dan kamu miskin? Belum. Ya sudah terjadi apa? Kamu belum nikah dan kamu miskin. Harusnya dia lebih takut itu. Paham maksud saya? Yang belum terjadi dia takut, yang sudah terjadi dia nggak takut. Nah sama kayak tadi, yang sudah terjadi sekarang adalah maksiat. Harusnya dia lebih takut itu. Yang besok belum terjadi adalah Anda miskin dan Anda nggak punya duit untuk mencukupi kebutuhan. Itu belum terjadi. Dan Allah pasti akan menolong umat yang mukmin. Rezeki bukan 1 tambah 1, enggak. Rezeki itu terserah Allah, enggak ada rumusnya. Suatu waktu ada seorang teman bapak saya bilang sama saya tuh sekelas sama bapakku, sekelas pelajaran sama-sama, temenan sama-sama satu geng, cuma beda nasib aja. Saya bilang, anaknya bapak berapa? Anak saya baru 3. Saya bilang tambah 1 lagi karena bapak saya sampai anaknya 3 masih kiri. Berarti tambah anak 1 lagi. Baru 4, baru kemudian agak lumayan. Saya bilang, tapi dia nggak menurutinnya. Sudah, rezeki bukan hitungan matematik. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rezeki pada mereka. Anak-anak Anda itu semua, termasuk kami yang kasih rezeki pada Anda. Jangan sangka Anda yang kasih rezeki pada diri Anda sendiri. Allah yang kasih rezeki. Berarti selama kita masih hidup, Allah masih ada rezeki yang untuk kita nikmati. Tapi kalau Allah nggak pengen ngasih kita rezeki lagi, bagi Allah sudah pengen banget ketemu dengan Anda. Gak ada salahnya kan ya? Apa salahnya? Kalau Allah masih hidup, masih ada rezeki. Kalau nggak ada lagi rezeki, berarti Allah pengen ketemu. Ya sudah, ketemu aja. Toh kita kan juga akan kapan-kapan ketemu dengan Allah. Gitu kan ya? Pasti kan ya? Itu jawabannya. Jelas ya? Ya mudah-mudahan istiqomah. Jangan pedulikan yang lain. Hidup kita adalah pilihan kita. Yang kita adalah istiqomah. Mengenai peer pressure, ada satu lagi tips. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Kumpul sama orang-orang jamaah yang soleh, yang sama-sama mereka mau taat, yang sama-sama mereka benar mau menghindari yang namanya kemaksiatan. Kalau kita kumpul dengan begitu, insya Allah kita makin kuat. Insya Allah kumpul dengan jamaah-jamaah yang soleh. Oke, ada yang lain silahkan. Silahkan Mas, boleh Mas dulu ya, nanti baru buka. Silahkan. Ada ini mic-nya tadi siapa yang ngilang? Mic-nya hilang. Ada yang ngilang enggak di situ? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya nih Ustaz, masalah fenomena hijabers ini Ustaz. Ya. Satu sisi banyak perempuan yang malah ingin berhijab karena hijaber yang bagus-bagus gitu ya. Tapi tadi tentang ini dijelaskan kan. Ya. Jadi bagaimana pendapat Ustaz tentang hijabers itu Ustaz? Terima kasih. Itu aja ya. Baik, terima kasih. Saya lupa menjelaskan. Jadi gini, dalam satu jamaah kebaikan, kalau ada yang berbuat baik, tidak menjadikan jamaah itu baik. Dalam sebuah jamaah keburukan, dalam jamaah kebaikan, ada yang berbuat jahat, tidak berarti kemudian menjadi jamaah itu kemudian jahat. Dalam jamaah keburukan, ada yang berbuat baik, tidak menjadikan jamaah itu lantas jadi baik. Contoh, ada konser musik, lantas di situ ada yang sholat, tidak menjadikan konser musik itu lantas diperbolehkan di dalam Islam. Ada miswar, tapi miswarnya nyumbang pesantren, tidak lantas memperbolehkan miswar itu. Bisa dipahami kira-kira maksud saya? Sama